Metode peta minda. Pengertian peta minda. Peta minda atau lebih dikenal dengan sebutan minda mapping pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Metode ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran yang dirancang secara khusus untuk dapat atau bisa memudahkan kita dalam mempelajari serta menuangkan pikiran terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Peta minda atau peta konsep merupakan suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Peta minda atau peta mapping merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pikiran dari semua sudut. Fungsi dari peta minda menurut Buzana adalah sebagai berikut. 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. 2. Membebaskan diri dari seluruh jeratan natural ketika mengawali belajar. 3. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. 4. Membuat rencana atau kerangka cerita. 5. Mengembangkan sebuah ide. 6. Membuat perencanaan sarana pribadi. 7. Meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source yaitu FreeMint atau Xmint. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah suatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Agar peta pikiran lebih mudah diingat, sebaiknya diperhatikan beberapa hal berikut ini. Tuliskan atau ketiklah secara rapi dengan menggunakan huruf kapital. Tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf yang lebih besar sehingga terlihat menonjol dan berbeda dengan yang lain. Gambarkan peta pikiran dengan hal-hal yang berhubungan dengan Anda, misalnya simbol jam atau gambar anak panah. Garis bawahi kata-kata itu. Gunakan huruf tebal. Bersikaplah kreatif dan berani dalam mendesain sebab otak kita lebih mudah mengingat hal yang tidak biasa. Gunakan bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan hal-hal atau gagasan tertentu. Ciptakanlah peta pikiran Anda secara horizontal untuk memperbesar ruang bagi pekerjaan Anda. Penerapan mind map dalam proses belajar. Tujuan dari penerapan peta konsep pada proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. Mengembangkan kemampuan menggambarkan kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal, menyamakan persepsi antara guru dan siswa, belajar konsep-konsep dan teori-teori, mengembangkan kemampuan mensistensikan dan mengintegrasikan informasi atau ide menjadi satu, mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara hipotesis untuk melihat keseluruhan dan bagian-bagian. Membiasakan kinerja otak untuk menganalisa sesuatu hal dengan konsep-konsep. Pembelajaran dengan menggunakan teknik peta minda memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. A. Mind map meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. B. Mind map memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. C. Mind map meningkatkan daya ingat. D. Mind map dapat mengakomodasi berbagai sudut pandang terhadap suatu informasi. E. Mind map dapat memusatkan perhatian siswa. F. Mencatat dengan mind map sangat menyenangkan. G. Mind map mengaktifkan seluruh bagian otak.